Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmi. Ya, Pak Rustam mau melakukan kegiatan coaching ya. Ya, Bu, itu rencananya. Jadi sebelum Pak Rustam melakukan coaching dengan rekannya, ada beberapa informasi yang ingin saya tahu ya, yang menjadi informasi awal bagi saya dalam memberikan tanggapan nanti. Ya, Bu, siap. Yes. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ya nanti pada saat melakukan coaching nanti. Jadi, pada saat coaching berlangsung, memang memiliki kompetensi inti di dalam pelaksanaan coaching. Cuma yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini, yaitu kehadiran penuh secara umum ya, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan untuk mendengar aktif ini menerapkan unsur rasa, yaitu receive, penerimaan, appreciate, itu berusaha menghargai, summarize, berusaha merangkum, dan asking untuk rencana aksi, mempertanyakan rencana aksi dari coaching nanti, Bu. Ya. Itu saya Jadi kira. dari kompetensi tadi yang Bapak ingin kembangkan, mana yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi tersebut? Baik, secara khusus sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi atau kemampuan pada aspek kehadiran penuh atau mindfulness. Itu Bu mungkin yang menjadi fokus utama saya pada kesempatan coaching yang akan saya laksanakan ini. Iya Pak, dari kehadiran penuh yang ingin Bapak kembangkan itu ya apa saja indikator yang diinginkan dari Bapak nanti pada saat kegiatan coaching? Jadi menurut saya kehadiran penuh atau mindfulness itu akan terlihat pada beberapa hal. Di antaranya pada kegiatan seorang coach untuk memberikan kegiatan atensi atau perhatian ya secara penuh pada coach, kemudian perasaan antusias pada percakapan yang terjadi, juga tidak ada aktivitas lain yang saya usahakan untuk dilakukan pada saat percakapan. Juga bisa dilihat dari unsur fokus dan konsentrasi serta pikiran-pikiran positif yang muncul di dalam percakapan itu, termasuk juga terangkum di sana ekspresi wajah dalam menerima respon dari coach. Intinya bersentuhan dengan sisi emosional dan ekspresi dan psikologis coach lah, Bu. Itu yang menurut saya menjadi indikatornya, Bu. Oh ya, bagus sekali Pak, menarik ya. Silakan ya, selamat melakukan kegiatan coaching. Coaching, mudah-mudahan ya nanti ya rekan-rekan Bapak itu bisa ya menyelesaikan atau menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Saya akan mulai proses coachingnya. Izin, Bu, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmariani, apa kabarnya nih, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik nih Pak, bisa beraktivitas seperti biasa. Ada apa ini kira-kira, Bu? Tampaknya ada hal yang merisaukan yang Ibu hadapi nih. Sehingga mengontak saya perlu obrolan yang agak serius nih, Bu, ya. Saya jadi agak-agak antusias nih, Bu. Nggak terlalu serius sih Pak, hanya ada sedikit masalah yang perlu saya diskusikan terkait pembelajaran di kelas yang saya lakukan.
dari hasil refleksi saya bersama rekan-rekan pada pembelajaran yang kemarin ini, Pak. Begitu Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan refleksi, kemudian menemukan mungkin beberapa kelemahan ya. Nanti kelemahan ini akan berusaha ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya Bu ya. Kurang lebih begitu Pak. Oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan Bu ya nantinya. Nah, Bu As, dari pembicaraan kita sekarang ini kira-kira apa nih hasil yang diharapkan? Ya. Saya berharap saya akan mendapatkan ide-ide yang segar dan alternatif solusi terhadap hasil refleksi pembelajaran yang memerlukan peningkatan yang sudah saya lakukan. Oh, begitu Bu ya. Bisa digambarkan sekarang situasi apa yang dihadapi terkait pembelajaran di kelasnya, Bu? Jadi begini nih Pak, dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya refleksikan bersama rekan, nah intinya pada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi siswa. Saya merasakan siswa-siswa saya ini cenderung pasif, tidak mau berpendapat secara lisan, mengemukakan gagasan atau alasan mereka terkait topik yang dibahas. Jadi seperti diskusinya kurang hidup gitu Pak, kurang lebih begitu Pak. Jadi intinya pada pembelajaran tersebut, Ibu merasa kegiatan diskusi dan presentasi itu kurang hidup, kurang atraktif karena siswa itu seperti ada rasa gugup atau takut ya, mungkin ya, sehingga secara lisan pengungkapan gagasan atau alasan terkait topik yang dibahas itu menjadi terhambat mungkin Bu ya. Nah, bisa nggak digambarkan lebih detail kira-kira apa nih Bu idenya yang dimaksud oleh Ibu ini? Ide segarnya lah untuk mengatasi permasalahan ini Bu. Saya berharap siswa ini atau siswa saya ini berani dalam berpendapat. Mereka berani mengungkapkan secara lisan dan tegas apa yang menjadi gagasan alasan, asumsi, sanggahan ketika dilakukan kegiatan diskusi dalam kelompok maupun presentasinya. Begitu ya. Nah, kira-kira ini Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memancing anak itu berani berpendapat Bu, tanpa ada rasa takut atau setidaknya tidak gugup lah, tanpa takut ditertawakan atau kurang rasa percaya dirinya? Kalau menurut saya perlu memberikan penguatan pada instruksi lembar tugas yang didiskusikan dengan arahan yang jelas. Selain itu juga mungkin secara lisan perlu saya lebih tegaskan. Selain itu untuk membangun motivasi mereka, siswa juga merasa disupport dengan dukungan penuh gitu Pak. Begitu Bu ya. Wah, lumayan bagus juga nih idenya Bu. Ada mungkin ide lain kira-kira Bu? Mungkin karena waktu itu yang saya berikan juga terlalu singkat dan saya juga agak kurang sabar menunggu pendapat mereka terungkap melalui lisan saat diskusi dan presentasi. Maka saya mungkin akan memberi sedikit tambahan waktu mungkin Pak itu. Oh, bisa jadi juga Bu ya. Hal tersebut menjadi penyebabnya. Mungkin karena kecepatan berpikir anak itu masing-masing berbeda, berbeda pula ya juga dengan orang dewasa. Jadi kira-kira nih langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini? Ya, untuk langkahnya ini yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan memperjelas dan mempertegas instruksi dalam lembar tugas diskusi. Itu yang pertama. Yang keduanya, memberikan penguatan motivasi agar mereka itu lebih berani tampil atau percaya diri.
Sedangkan yang ketiga, saya akan memberikan waktu yang agak longgar untuk mereka berpikir menyusun argumen, lalu mengungkapkan gagasannya saat berada dalam kegiatan diskusi dan presentase. Dan mungkin memberikan apresiasi atas gagasannya yang mereka ungkapkan. Bagaimanapun hasilnya gitu loh Pak. Wah, luar biasa Ibu ya. Ini langkah yang baik. Mudah-mudahan akan berhasil Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut Bu? Nah, untuk langkah ini Pak akan saya lakukan pada pembelajaran berikutnya. Kebetulan topik ini terbagi menjadi 2 bagian. Dan pendekatan yang digunakan masih sama gitu Pak. Ada kegiatan diskusi dan presentasinya juga. Oke, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ibu bisa membangkitkan keaktifan anak untuk mengungkapkan pendapat secara lisan, terjadi komunikasi yang hidup ya di dalam kelas dan kelompoknya. Nah, siapa nih kira-kira yang akan diajak untuk berdiskusi, susun skenario, dan mengobservasi pembelajaran yang berikutnya nih Bu? Ya, saya akan mengajak rekan sejawat saya Pak, yaitu Ibu Nurmiati mungkin untuk melakukan kegiatan refleksi kembali nantinya. Wah, bagus sekali Bu. Nah, dengan demikian nanti kita bisa melihat umpan balik dari orang lain ya secara lebih objektif terkait pembelajaran yang kita lakukan. Istilahnya kita bisa berkolaborasi Bu ya. Ya. Jadi Terima kasih ya Pak Rustam atas waktunya pada hari ini. Pembicaraan kita hari ini sangat bermanfaat untuk lebih menguatkan dan mensupport ide-ide yang muncul untuk pembelajaran saya berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini berjalan baik dan lebih berkualitas lagi ya Pak Rustam. oke, sama-sama Bu As. Sebelum kita masuk ke bagian akhir ini saya ingin bertanya sedikit Bu ya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching ini Bu? Nah, perasaan saya sekarang lebih tenang nih Pak Rustam, lebih mantap, lebih dikuatkan setelah saya berbicara dengan Pak Rustam. Awalnya sih saya merasa ragu untuk melakukan solusi yang saya bicarakan tadi. Tapi setelah berbicara dengan Pak Rustam, saya semakin tersupport untuk secepatnya mengeksekusi Baik, kegiatan baik, tersebut. baik. Oh iya, ya. Oh, baik kalau begitu Ibu As, saya kira kita sudah sampai di ujung. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya Ibu bisa mengatasi permasalahan dan lebih meningkat hasil dari kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu ya. Ya, Saya sama-sama. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya selesai juga kegiatan coachingnya tadi ya. Bagaimana perasaannya Pak Rustam setelah melakukan coaching? Ya, setelah proses coaching sudah dilakukan, alhamdulillah saya merasa lega, kemudian sudah bisa membawa atau mengarahkan coach saya kepada memang hal-hal yang menjadi tujuan dari percakapan coaching yang kami lakukan. Ya, ya kira-kira ya kompetensi apa yang sudah dikembangkan dari kegiatan coaching tadi? Dari kegiatan coaching tadi, kalau menurut saya yang sudah berkembang itu kehadiran penuh. Ya. Sudah saya anggap merasa muncul di dalamnya, Bu. Itu yang menjadi area yang saya kembangkan pada proses percakapan coaching itu. Ya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rustam nantinya ya pada kegiatan coaching selanjutnya mungkin? Setelah
melaksanakan atau tadi pada percakapan itu mengembangkan kehadiran penuh atau mindfulness dengan beberapa indikator yang saya tentukan, keberhasilannya itu ditentukan, maka mungkin akan berlanjut kepada pengembangan di area kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan menjadi kelanjutan dari penguatan setelah kompetensi mendengar aktif. Itu Bu yang akan coba saya kembangkan setelah kompetensi mindfulness atau kehadiran penuh. Ya, bagus sekali ya. Semoga rencana Pak Rustam nanti berjalan dengan lancar dan berhasil ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurmi atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asmariani. Apa kabarnya nih pagi-pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rustam. Pak Rustam sendiri gimana kabarnya hari ini Pak Rustam? Alhamdulillah baik. Jadi seperti yang kita rencanakan, sebelum Ibu memulai proses coaching dengan rekan Ibu, ada beberapa hal yang perlu menjadi informasi awal bagi saya untuk memberi tanggapan terkait coaching yang akan dilakukan. Iya. Baik, yang pertama, Bu As, sebagai coach pada kesempatan kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari sekian kompetensi inti seorang coach, yang ingin saya kembangkan di sini ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh atau mindfulness. Yang keduanya mendengar aktif, sedangkan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot. Dan di sini juga Pak, saya akan menerapkan mendengar aktif dengan unsur rasa, yaitu receive, appreciated, summarize, dan asking. Begitu. Oh, begitu ya Bu, menarik sekali mendengar dengan unsur rasa. Baik, yang kedua dan ketiga kompetensi inti yang disebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana nih yang akan khusus mendapatkan porsi yang lebih besar untuk ditanggapi nanti oleh observer? Ya Pak. Kalau secara spesifiknya, saya ingin mengembangkan kompetensi atau kemampuan pada kehadiran penuh ini Pak. Itu mungkin yang menjadi fokus utama saya pada kesempatan ini. Begitu Bu ya. Jadi Ibu akan fokus pada kemampuan untuk hadir secara penuh atau mindfulness ya. Terakhir Bu, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian kehadiran penuh atau mindfulness ini yang bisa menjadi tolak ukur ketercapaiannya Bu? Ya, kalau menurut saya, kehadiran penuh atau mindfulness itu indikatornya dapat dilihat pada kegiatan memberi atensi secara penuh, antusias pada percakapan dan coaching, dan tidak melakukan aktivitas lain. Juga bisa dari interaksi yang fokus, konsentrasi, berpikiran positif, dan hal positif lainnya, termasuk ekspresi wajahnya juga. Pokoknya intinya ini adalah bersentuhan dengan sisi emosional dan psikologi coaching gitu loh Pak. Baik Bu, jadi kehadiran penuh itu indikatornya berkaitan dengan respon Ibu secara psikologis dan ekspresi terhadap percakapan dan individu coaching.
yang bertumpu pada hal-hal positif, Ibu ya. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga proses coachingnya ini berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Siap, Pak. Saya kira cukup. Bisa silahkan langsung dimulai melakukan proses coaching, Bu As. Silahkan, Bu. Pak. Assalamualaikum, Bu As. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Nurmi? Apa yang mau dibicarakan siang ini? Ya, boleh saya minta waktunya sebentar. Ya, di sini saya mau cerita sedikit terkait dengan masalah saya. Pada akhir-akhir ini di pembelajaran saya, karena sekolah saya saat ini kan sudah full day school. Nah, jadi di akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu kurang fokus, kurang antusias dalam menerima pelajaran, apalagi di jam-jam terakhir. Dan pada saat pengumpulan tugas juga ya kira-kira hanya 70% yang mengumpulkan tugasnya. Setelah sharing dengan teman di sekolah, ternyata ya mereka juga mengalami hal seperti apa yang saya alami. Begitu, Bu Es. Ya. Jadi kalau menurut Bu Nurmi, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya nantinya supaya anak-anak murid saya dalam pembelajaran itu antusias dan aktif ya dalam menerima pelajaran. Iya. Nah, Bu Nurmi, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias, bahkan sampai kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran? Ya, kalau saya review kembali dari pembelajaran yang saya lakukan, ya ternyata dalam penerapan model pembelajaran saya masih monoton, kemudian kurang media pembelajaran, kurang bervariasi, serta ya terkait dengan saya belum memberikan kesempatan atau kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara atau memberikan tanggapan. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu, apa yang dapat membuat mereka antusias dan fokus kembali dalam pembelajaran? Menurut saya, pasti mereka menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka merasa happy. Itu menurut saya. Wah, betul sekali itu Bu Nurmi. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid itu asik kembali dalam proses pembelajaran dan tidak bosan juga pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, menurut saya, ya dalam proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian nanti pada ya penggunaan model atau metode pembelajaran, media pembelajaran harus menarik. Ya, jadi sehingga seperti ini, seperti menggunakan games atau e-speaking ya, sehingga siswa atau murid saya nanti akan menjadi lebih aktif, antusias dalam menerima pelajaran. Bagus itu Bu Nurmi. Ya, kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apa penyebabnya sehingga mereka juga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan ya tugas-tugas yang saya berikan itu kan pertanyaannya terlalu banyak mungkin ya, jadi sumber belajar juga ya kurang bervariatif ya saya berikan, itu mungkin menurut saya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu saat di kelas Bu? Ya, yang biasa saya gunakan itu hanya buku sumber dari perpustakaan, buku teks dari perpustakaan. Nah, kalau sumber lain ada nggak selain buku teks itu?
Ya banyak sih. Ya ada seperti dari YouTube ya, kemudian ya TikTok atau Instagram dan internet mungkin bisa dipakai itu. Nah, kalau menurut saya itu sih betul sekali, Bu. Dan saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, mereka akan antusias kembali dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana yang saya akan lakukan nanti, pertama saya akan menggunakan sumber belajar yang bervariatif, ya seperti menggunakan ya YouTube, kemudian ya TikTok atau games ya. Ya. Kemudian juga saya coba nanti ya sisipkan ice breaking ya supaya nanti akan lebih semangat ya siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, dalam ya saya berikan tugas kepada anak-anak, itu saya akan memberikan tugas secara berdiferensiasi atau beragam. Ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan nanti. Nah, keren sekali nih Bu rencananya ini. Mudah-mudahan berhasil lah ya semuanya direncanakan. Mudah-mudahan. Ya. Nah, Bu, terus apa komitmennya Ibu terhadap rencana ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana yang mengasihkan ya, yang menggunakan beberapa metode ya supaya mereka nanti merasa lebih ya asik, lebih nyaman dan apa yang saya serahkan sumber belajar itu saya serahkan kepada mereka mana yang mereka pilih ya diberikan kebebasan. Itu komitmen yang akan saya lakukan nantinya. Wah, super sekali idenya ini benar nih. Saya mendukung ya. Nah, kira-kira rencana pelaksanaannya ini kapan nih, Bu? Jadi menurut saya waktu dekat ini lebih bagus ya, Ya, supaya nanti dalam proses pembelajaran ya lebih mengasihkan ya dan tidak monoton lagi seperti dulu kemarin. Iya. Nah, dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, yang mana paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat kira-kira, Bu? Yang paling mungkin saya lakukan nanti itu supaya anak itu lebih menarik dalam proses pembelajaran, berarti yang lebih mungkin saya lakukan adalah menggunakan metode-metode yang bervariatif. Oke. Baiklah Bu Nurmi, kita ini sudah sampai di ujung sesi ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita siang ini, Bu? Di awal saya masih bingung ya ketika melakukan coaching dengan Ibu As ya, ternyata permasalahan saya ini ya sudah bisa saya atasi dengan baik. Saya sudah tahu bagaimana strategi atau rencana apa yang akan saya lakukan nantinya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Nurmi. Saya Ya, kepingin baik Bu. mendengarkan cerita Ibu setelah semua rencana tereksekusi. Ya. Ya, baik Bu As. Terima kasih atas arahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup rekamannya. Baik Bu As, akhirnya selesai juga ya proses coachingnya bersama Ibu. Iya. Bisa kita flashback sejenak Bu ya? Boleh, Bagaimana nih kira-kira perasaan Ibu setelah coaching? Dan kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam percakapan coaching tadi untuk pengembangan kompetensi kehadiran penuh atau mindfulness sesuai indikator yang Ibu tetapkan tadi. Silakan. Terima kasih Pak Rustam.
kalau ditanya mengenai perasaan pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa senang ya karena saya bisa menguatkan Bu Nurmi untuk melakukan ide-idenya yang cemerlang supaya anak-anaknya tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau penguatannya pada kompetensi keadaan penuh akan berusaha berlatih untuk meningkatkan kemampuan pada fokus, konsentrasi, dan sebagainya. Setelah itu, saya ingin mengembangkan kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, karena menurut saya yang menjadi pengarah pada munculnya ide-ide coaching dalam penggalian informasi. Karena itu adalah untuk memunculkan ide dalam penggalian informasi. Saya kira itu berikutnya yang ingin saya kembangkan, Pak. Baik Bu As, itu rencana yang bagus sekali dan saya memperhatikan juga sudah ada nampak kehadiran penuh atau mindfulness tadi dalam percakapan dan juga penggunaan alur tirta ya, dimulai dari T-nya itu apa T-nya Tujuan. Kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab itu sudah tergambar Bu ya dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, semoga apa yang Ibu rencanakan berhasil, semoga sukses selalu. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa bertemu di lain kesempatan Ibu ya. Ya. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.